Baik pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 di program dialog religi pagi hari ini, ya. Dan di mana pagi ini kita akan bicarakan macam-macam wakaf berdasarkan jenis barangnya dan keadaan wakaf. Kami telah terhubung bersama narasumber kita, Ustaz Haji Miftahul Huda. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustaz. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nih ada sedikit gangguan komunikasi kita nih Pak Ustaz. Iya. Iya, sehat Pak Ustaz ya? Alhamdulillah sehat habis sahur. Iya, bisa sahur. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan kemenangan Idul Fitri Pak Ustaz ya. Iya. Baik, Pak Ustaz. Di mana tema kita ini macam-macam wakaf berdasarkan jenis barangnya dan keadaannya. Iya. Wakafnya ya Pak Ustaz ya. Iya. Baik. Sebelum kita melangkah ke perbincangan kita pagi hari ini, sebagai pengantar mengenai tema kita pagi hari ini, dialog religi, silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar RRI Pro 1. Salah satu dari ibadah yang mengalir pahalanya itu adalah wakaf. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladun shalihun yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu dari amal yang dilakukan oleh hamba yang tidak pernah terputus pahalanya, itu diantaranya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang pahalanya mengalir terus. Dan sedekah yang pahalanya mengalir terus itu sering kita sebut dengan wakaf. Wakaf seperti ketika ada seseorang yang membangun masjid, kemudian ia menyumbangkan atau berwakaf atau memberikan 1 sak semen, maka selama masjid itu dipakai, maka pahalanya pun mengalir terus selama masjid itu dipakai. Contoh lain, seumpama dia memiliki tanah, ketika dia tanahnya itu di tepi jalan dan jalan itu sempit, kemudian jalan itu diperlebar dengan menggunakan tanahnya, maka selama tanah itu dipakai untuk jalan, setiap orang yang lewat di situ, maka pahalanya pun mengalir seberapa banyak orang yang menggunakan jalan itu. Kemudian lagi, ketika ada orang yang membeli Al-Quran, ketika ia beli Al-Quran lalu diwakafkan ke masjid, ketika dibaca oleh orang Al-Quran itu di masjid itu, maka selama orang membaca Al-Quran yang ia berikan ke masjid itu, selama itulah pahalanya mengalir terus. Kemudian lagi, ketika ada orang yang memberi sajadah, ketika sajadah itu diberikan di masjid atau diberikan kepada orang, selama sajadah itu dipakai untuk sholat, maka selama orang sholat di atas sajadah itu, pahalanya pun mengalir terus-menerus. Pendengar RRI Pro 1, RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wakaf itu adalah
memberikan sesuatu kepada kemaslahatan, dan itu sifatnya adalah dia tidak bergerak atau dia tidak berubah. Maka ada orang yang mewakafkan seperti bangunan, mewakafkan seperti tanah. Ada juga orang yang mewakafkan hak pakai saja, artinya manfaatnya saja yang diwakafkan. Di antaranya seperti ketika ada orang yang mewakafkan uang. Jadi ketika uang itu dipakai untuk kemanfaatan, maka selama uang itu masih dimanfaatkan, dikelola, sehingga dalam pengelolanya itu bermanfaat, terus tidak berhenti-berhenti, maka selama itu pula lah pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang memberikan itu. Tapi ketika sebuah wakaf kemudian ternyata disalahgunakan oleh nadir atau oleh yang menerima wakaf, maka ada sebagian pendapat mengatakan wakaf itu boleh diambil kembali. Dan di Indonesia, di negara kita, ketika ada orang yang ingin mewakafkan sesuatu seperti tanah, maka pada saat ia mewakafkan itu sudah difasilitasi oleh negara, yaitu disertifikat wakafkan. Di antaranya adalah dibawa ke kantor KUA. Ketika dibawa ke kantor KUA nanti di situ akan ada ikrar wakaf. Dengan ikrar wakaf itu tanah yang diwakafkan itu nanti akan dijadikan sertifikat wakaf. Dengan ikrar wakaf itu akan dibawa ke pertanahan, lalu nanti di situ akan dibuat sertifikat wakaf. Tetapi pada saat penggunaan wakaf yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh wakif atau orang yang mewakafkan, maka wakaf itu sebagian ulama ada yang mengatakan itu boleh ditarik kembali karena sudah tidak dimanfaatkan sesuai dengan kondisinya. Maka apabila ada seseorang yang wakaf ketika dia meninggal dunia, maka selama wakaf itu masih dipakai, wakaf itu masih bermanfaat, maka orang yang meninggal itu walaupun dia tidak beramal lagi, pahalanya masih terus mengalir. Jadi di sini juga bisa dikatakan bahwa orang yang meninggal itu sesungguhnya masih juga tergantung kepada orang yang hidup. Keturunannya yang hidup itu akan bisa mempengaruhi leluhur-leluhurnya yang telah meninggal. Ketika keturunan yang hidup itu soleh-soleh, maka mereka leluhurnya yang meninggal, bapaknya, kakeknya, neneknya yang meninggal, itu masih tetap mendapat manfaat dari apa yang dilakukan oleh anak keturunannya, cucu-cucunya. Jadi orang yang meninggal itu masih ada kaitannya dengan orang yang masih hidup, bukan lepas begitu saja. Di antaranya adalah ketika ada orang yang meninggal, kemudian anak cucunya, dia memiliki tanah luas, kemudian ia wakafkan. Wakafnya itu atas nama orang yang telah meninggal itu, maka pahalanya mengalir kepada orang tersebut. Sebagaimana sebuah riwayat, ada seorang yang sangat cinta kepada ibunya. Ketika seseorang itu yang cinta kepada ibunya, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ingin mensedekahkan bukan kebun kurmanya, tapi buah kurmanya yang ada di kebun kurma itu, ingin disedekahkan untuk orang-orang. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada manfaatnya ketika mensedekahkan kurma itu terhadap ibunya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, na'am. Maka beliau, sahabat pada saat itu yang bertanya kepada Rasulullah, itu mensedekahkan kurma yang dia miliki, satu kebun buahnya disedekahkan semua. Artinya apa? Artinya walaupun si mayit itu tidak melakukan amal apa-apa, tetapi keturunannya yang melakukan amal, seumpama mewakafkan apa yang ia miliki atas nama dirinya, orang yang meninggal itu,
maka pahalanya pun mengalir sampai kepada orang tersebut. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah wakaf. Wakaf sesuatu yang dimanfaatkan dan pada saat dia dimanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir selama barang yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan oleh orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya kembalikan kepada... Baik. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pendengar tadi sedikit pengantar dari narasumber kita, Haji Miftahul Huda ya. Dan tentunya ini macam-macam wakaf berdasarkan jenis barangnya dan keadaan wakafnya. Kami nantikan juga Anda bergabung di 63482. Pak Ustadz, Yes. sekiranya nih kepada orang tua kita yang sudah meninggal, dua-duanya ya, ibu bapak ya. Lalu kita mau bersedekah, katakanlah mungkin yang bisa terjangkau lah, ya, sebesar-besar lah amat. Ini apakah kita sedekahkan kepada orang tua kita yang meninggal berdua-duanya ini, atau satu-satu nih Pak Ustadz ya? Oh begitu. Pada saat kita wakaf atau sedekah atas nama orang tua, itu boleh langsung kedua-duanya, boleh juga satu-satu. Misalnya sedekah satu kambing. Ketika sedekah satu kambing, kemudian dia niatkan, satu kambing ini aku sedekahkan, pahalanya saya mohon kepada Allah untuk disampaikan kepada ibu dan bapakku. Maka yang seperti itu pahalanya sampai kepada orang yang diniatkan itu. Sebagaimana hadis yang telah disampaikan sebelumnya tadi, ada seorang anak yang cinta kepada ibunya, walaupun itu hanya satu, karena dia sangat cinta kepada ibunya, dan pada saat itu yang meninggal adalah ibunya, maka Rasulullah sampaikan, na'am, artinya ya bermanfaat untuk ibunya yang meninggal itu. Maka disitulah akan menjadi makanan, kenikmatan yang dinikmati oleh orang-orang yang berada di dalam alam barzah. Karena orang yang berada di alam barzah, orang mengatakan kuburan itu sempit, kuburan itu sesak, gelap. Itu sesungguhnya adalah tergantung pada amalnya. Ketika dia memiliki anak yang soleh, dia sekolah ke pesantren, dia menimba ilmu agama, maka pahala keturunannya itu, walaupun dia tidak, si orang yang menuntut ilmu itu tidak menyampaikan pahalanya kepada kedua orang tuanya atau kepada kakek neneknya, maka itu sudah otomatis lah mengalir ke sana. Kenapa? Karena ada darah dan keturunannya. Artinya, walaupun si anak itu tidak berniat apa-apa, tetapi dia adalah keturunannya, maka pahalanya ketika dia thalabul ilmi, mencari ilmu itu, mengalir terus kepada keturunan atau buyut-buyutnya atau kakek neneknya yang telah meninggal. Begitu disebutkan dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Iya. Biasanya juga kadang di masjid ketika ada yang lagi gotong royong, membersihkan, mengerjakan sesuatu di masjid, lalu ada beberapa juga warga yang menyampaikan sumbangan sedekahnya ya, sedekah jariah kepada orang tuanya. Tapi tidak terlalu banyak sih, mungkin 200 kepada yang itu apakah sedekah ini tergantung dari nilainya atau macam mana nih Pak Ustadz? Uang ya. Iya. Lalu panitia masjid membacakan ya, umumkan terima kasih bantuan ini amal jariahnya. Seperti apa juga Pak Ustadz? Iya, tidak usahlah berupa duit sebanyak 200, itu pun juga sudah banyak itu. Itu sedikit bagi orang yang telah banyak duit. Tapi bagi orang yang kesulitan duit, 200 itu bukan main banyaknya itu. Karena saya pernah mengalami yang seperti itu, dianggap orang sedikit, tapi buat kita bukan main banyaknya. Walaupun hanya untuk bisa membeli satu bungkus nasi uduk. Karena istri sedang hamil, duit tidak ada, dan saat itulah ada duit hanya sedikit sekali, hanya cukup untuk beli nasi uduk. Itu Masya Allah besar sekali itu manfaatnya, dan itu sudah
sudah terlalu banyak karena bisa mengenyangkan setengah hari di situ. Nah, ketika ada orang yang sedekah 200.000 yang seperti itu tadi, itu sudah termasuk banyak. Dibanding dengan sedekah misalnya ada orang yang sedang gotong royong, kemudian tiba-tiba ada orang datang membawa secerek kopi atau secerek teh gitu. Itu kan nggak nyampe 200.000 nilainya itu. Kemudian dinikmati oleh orang-orang itu. Lalu dia niat. Dalam hati dia berniat, aku membuat teh, aku sedekah teh kepada mereka-mereka yang bekerja, gotong royong di masjid atau gotong royong di RT. Ini pahalanya aku sampaikan kepada kakek nenekku misalnya, kedua orang tuaku misalnya. Nah, pada saat itu niat itu dipasang seperti itu, Allah itu dengar. Maka pahalanya sampai kepada orang tersebut. Ingat, semuanya itu adalah tergantung pada niat. Bukan bukan berapa jumlahnya, tapi niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Betul. Baik, Ustaz, kita terima dulu ada yang bergabung di 63482 ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun. Iya, dari mana nih, Pak? Pak Ujang kamu manggil. Oh, Pak Bujang. Suaranya agak bagus nih. Lagi bersih ya? Iya. Baik, Pak Bujang. Ini membicarakan mengenai macam-macam wakaf ini. Iya. Silakan, Pak Bujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ketemu di Idul Fitri. Saya di Ihsania. Ihsania mana tuh? Ihsania Simpang Jelutung. Ya, Pak Bujang ini Jembatan Emas, Pak. Oh, Jembatan Emas. Kampung Manggis. Oh, Kampung Manggis. Oh, Kampung Manggis. Ya. Oh iya, ada juga Pak Bujang Jembatan Emas. Oh, ini Kampung Manggis ya? Ihsania ya saya, insya Allah, Ustaz. Iya. Mudah-mudahan ketemu kita. Dan kita dikasih panjang umur lagi hamba. Amin. Yang saya tanyakan gini, Ustaz. Ya. Kita meniat istilahnya wakaf di masjid atas nama orang tua kita yang sudah meninggal kan. Iya. Nah, jadi sementara orang tua kita misalnya belum berangkat haji. Gimana batasnya? Apa kita wakaf? Apa kita badal haji dua-dua orang tua kita? Mana yang paling utamakan dulu, Ustaz? Iya. Nah, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bujang. Langsung aja Pak Ustaz. Ketika ada orang tua sudah ada niat untuk naik haji, maka yang lebih bagus adalah anaknya membadalkan hajinya. Tetapi ketika anaknya sendiri belum haji, maka minta kepada orang lain untuk membadalkan hajinya. Maka ketika pada saat anaknya itu naik haji sekaligus sampai di Mekah sana, itu nanti biasanya ada orang-orang yang khusus untuk membadalkan haji. Tetapi bagusnya ketika dia membadalkan haji, itu diminta ikut serempak dengan kita. Walaupun tidak satu tenda dengan kita. Artinya pada saat wukuf di Arafah, itu kita bisa ketemu dengan orang yang membadalkan itu jauh lebih bagus. Kenapa demikian? Karena yang membadalkan haji itu adalah sebaiknya orang yang sudah berhaji. Jangan belum berhaji membadalkan orang haji. Maka ketika orang-orang yang membadalkan haji itu sudah haji, maka hajinya itu akan lebih afdal, lebih bagus. Nah, ketika seperti orang tua Pak Ujang tadi, apakah sedekah, apakah badal haji? Maka yang diutamakan adalah badal haji. Tetapi ketika badal haji itu belum sampai pada waktunya, ya sedekah didahulukan. Artinya kedua-duanya bisa digunakan. Walaupun orang tuanya tidak pernah berniat untuk sedekah, misalnya sedekah kopi atau sedekah teh, misalnya gitu kan. Nah, itu si anak yang cerdas, dia langsung berniat. Aku berniat ya Allah untuk memberikan teh dan kopi ini, pahalanya aku sampaikan kepada kedua orang tuaku misalnya. Itu akan sampai kepada kedua orang tuanya.
Dan pada saat nanti sudah musim haji, itu pun hajinya juga dibadalkan. Karena badal haji itu tidak terlalu mahal seperti kalau kita berangkat dari sini. Tetapi kalau yang membadalkan haji itu adalah berangkat dari kampung halaman, dari kita di sini, yaitu 1 ONH. Artinya biayanya kurang lebih sekitar 34 juta. Maka supaya lebih mudah dan lebih ringan ketika Pak Ujang berangkat haji nanti, bawa uang kurang lebih sekitar 10 juta atau 15 juta. Kemudian pada saat sampai di Mekah, nanti ada nego dengan orang-orang mukimin di sana yang bisa membatalkan haji, atau para pelajar-pelajar yang sudah naik haji di sana untuk membantu mereka juga untuk biaya sekolah mereka di sana. Dengan memanfaatkan kemampuan mereka bisa membadalkan haji, maka saat itu akan lebih murah untuk membadalkan haji orang tua Pak Ujang. Untuk itu, kedua-duanya bagus dilaksanakan, tapi kalau mana yang afdolnya, itu ya afdolnya adalah haji harus ditunaikan. Karena itu sudah ada niat dari orang tuanya. Seperti ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, karena ibunya ada niat untuk haji, tetapi sebelum sampai beliau haji, sudah keburu meninggal. Lalu Rasulullah mengumpamakan, andaikan ibumu itu punya hutang kepada orang lain, lalu hutang ibumu itu kamu bayar, kira-kira lunas enggak hutang ibumu? Kemudian dijawab oleh orang itu, bala, tentu ya Rasulullah akan lunas. Apalagi hutang terhadap Allah lebih diutamakan daripada hutang kepada orang. Begitu disebutkan di dalam hadis tersebut. Ya, itu Pak Ujang ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menantikan Anda di 63482. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dari mana nih Pak? Dari Pak Maulana Sungai Gelam. Oh, Pak Maulana Sungai Gelam. Silakan Pak Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Maulana Sungai Gelam, di mana Simpang Pramuka ya? Ya sekitar situan lah. Pak, mungkin yang mau saya tanyakan ini apa tidak sesuai sama tema. Ini masalah pembayaran zakat fitrah itu kan Pak ya? Iya. Kalau pada umumnya kalau petugas di musola atau masjid itu kan, ya fitrah itu kan nggak ada. Waduh, putus Pak Ustadz. Pulsanya habis. Putus, agak gangguan sedikit nih. Bisa dicoba lagi Pak Maulana. Ini tadi komunikasinya putus di 63482. Iya. Kita terima dulu ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih Pak? Dan Mas Pur Bajubang, Bapak. Pak Mas Pur di Bajubang. Iya. Iya, silakan Mas Pur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Mas Pur, apa kabar? Alhamdulillah, walafiat. Kepengen bertanya dengan tema yaitu masalah wakaf ya. Iya. Wakaf. Macam-macam wakaf. Mungkin ada juga masalah ini zakat produktif. Nah, itu bedanya apa zakat produktif dengan wakaf produktif mungkin yang dikembangkan untuk usaha gitu loh. Itu apa perbedaannya atau persamaannya? Seandainya untuk usaha itu gagal, terus itu bagaimana kan begitu? Oh, gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik. Pak Mahmud, terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz. Yang pertama zakat produktif, yang kedua wakaf produktif. Ada zakat produktif, ada wakaf produktif. Pertama sekali pengertian zakat dan wakaf. Wakaf itu bukan zakat dan zakat itu bukan wakaf. Itu perlu dimengerti. Beda antara wakaf dan zakat. Wakaf itu bukan uang kelebihan, bukan uang pembersihan, tetapi wakaf itu adalah niat seseorang untuk memberikan sesuatu yang disebut tadi produktif
berarti ini adalah hasilnya. Hasilnya agar dimanfaatkan oleh pesantren atau oleh masjid. Misalnya dia mewakafkan apartemen atau mewakafkan penginapan. Kemudian hasilnya berarti produktif, itu berarti hasilnya itu yang dimanfaatkan oleh masjid tersebut. Misalnya ini masjid A, kemudian ada orang yang mewakafkan sebuah penginapan. Nah, ketika penginapan itu diwakafkan, bukan penginapan ya, tapi hasil dari penginapan itu diwakafkan kepada masjid tersebut, maka masjid tersebut berhak untuk memperoleh hasil apa-apa yang dihasilkan dari penginapan tersebut. Dan ini ketika ternyata disalahgunakan, maka wakaf itu bisa diambil kembali. Artinya tidak jadi diwakafkan. Ini adalah wakaf. Jadi wakaf itu nggak ada ikatan dengan harta benda yang lain. Tidak ada ukuran dan tidak ada aturan waktunya. Artinya kapan saja dia bisa mewakafkan itu. Sementara kalau zakat itu terikat oleh haul dan nisab. Haul itu artinya 1 putaran, bisa 1 tahun, bisa 1 kali panen. Nisab itu adalah batas boleh mengeluarkan zakat. Umpamanya begini, ketika seseorang telah memiliki harta yang senilai dengan kurang lebih sekitar 85 gram emas atau sekitar kurang lebih 15 suku. Barangkali kalau diuangkan itu berapa itu kalau diuangkan itu? Berjuta-juta, Pak. Iya. Sekitar kalau sekarang mungkin sekitar 75 juta. Maka orang yang memiliki simpanan sebanyak 75 juta yang belum dikeluarkan zakatnya itu, maka ketika sudah sampai haul, sudah sampai batas waktunya, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, ketika zakatnya itu adalah dari zakat produktif itu artinya dia memiliki sesuatu yang bisa menghasilkan. Dan hasilnya itu biasanya kalau zakat produktif itu dinisbahkan kepada emas. Ketika zakatnya itu sudah sampai, bukan zakatnya, hartanya itu ketika dikumpulkan itu sudah sampai kurang lebih sekitar 85 gram emas atau kurang lebih 15 suku atau kurang lebih sekitar 70-an atau 75 juta antara itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya tersebut. Jadi ada perbedaan antara zakat produktif dengan wakaf produktif. Zakat produktif itu artinya zakat yang dihasilkan dari produktivitas usahanya yang ia lakukan, dan itu wajib dikeluarkan kalau zakat produktif. Tetapi kalau wakaf itu tidak wajib diwakafkan, tetapi kalau zakat wajib dikeluarkan. Itu beda di antara keduanya. Iya. Beda-beda tipis tapi maknanya beda juga ya. Wah, jauh beda maknanya. Karena kalau zakat ini adalah hak ya yang harus keluarkan dari nilai apa yang kita miliki ya. Iya, kalau tidak dikeluarkan nanti akan mendapat ancaman. Yauma tuqwa 'alaiha fi nari jahannam. Jadi nanti pada saat itu akan dilelehkan di atas api neraka jahanam gitu. Iya. Artinya lain zakat, lain sedekah juga ya. Sedekah. Sementara wakaf juga ini adalah niat kita ya untuk kemaslahatan ya. Iya, untuk kemaslahatan umat ya. Umat. Baik, pendengar kami masih menantikan Anda di 63482. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Bu? Dari Ibu Iis Simpang Rimbo Bapak. Ibu Iis? Iya. Simpang Rimbo. Silakan ya. Ibu Iis. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Semoga kita semua sehat ya Pak Ustadz. Amin. Doa Ibu insya Allah. Ya, ini tentang materinya tentang bersedekah ya Bapak ya. Macam-macam wakaf. Oh, wakaf. Iya. Mungkin apa di luar tema, saya kurang mohon maaf ya Pak karena agak telat ya. Iya, ini
berdasarkan jenisnya, barangnya, keadaan Iya. wakafnya nih. Iya. Ini pertanyaan saya begini, Bapak. Ya. Bagaimana bersedekah kepada yang lain agama atau non-Muslim? Karena banyak juga non-Muslim yang susah di sekitar lingkungan kita di masa pandemi ini, Pak Ustadz. Atas jawaban Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini agak beda akidah ya, Pak Ustadz. Tapi sedekah. Iya. Silakan Pak Ustadz. Ya. Iya. Ketika di situ orang Muslimnya sudah hebat-hebat, sudah kaya-kaya, sudah berkecukupan, tidak kelaparan, maka boleh kita bersedekah kepada orang yang non-Muslim. Artinya orang yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tetapi kita sesungguhnya pertama sekali kita mengutamakan adalah saudara seakidah dulu. Saudara satu agama dulu. Ketika saudara satu agama kita ini sudah mapan perutnya, minimal perutnya itu ya, sudah mapan perutnya. Karena dari perut itu bisa menjadikan orang bermacam-macam. Orang mencuri itu karena perut. Orang maling, ya maling yang mencuri karena perut. Orang korupsi itu karena perut. Yang korupsi itu perutnya besar kali itu. Kalau korupsi. Ya. Nah, jadi ketika yang sesama agama kita itu sudah pada kenyang semua di situ, bolehlah melimpah kepada orang-orang yang non-Muslim. Tetapi ketika ada non-Muslim di situ biasa-biasa saja, kemudian ada yang Muslim di situ kehidupannya masih susah, kenapa kok bantu non-Muslim dulu? Bantulah saudaranya saudara dulu, kan itu saudara. Kan ketika ditanya siapa saudaramu? Nah, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Kan jawabnya al-muslimuna wal muslimat. Saudaraku adalah semua orang muslim laki-laki dan semua orang muslim perempuan. Kenapa? Karena kan al-muslimu lil muslimi yasuddu ba'dhum ba'dha. Satu muslim yang satu dengan satu muslim yang lainnya, ketika saling bantu-membantu itu, maka akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau memang sudah tidak ada lagi orang Muslim yang kelaparan, ya kasihlah sama orang non-Muslim yang kelaparan itu tadi. Karena mereka juga punya saudara sendiri. Mereka gitu. Misalnya orang Kristen nih, dia kelaparan, dia punya saudara sendiri, ada yang nanggungnya gitu. Kita ya nggak usah overdosis gitu. Tapi bukan tidak boleh, boleh saja gitu. Artinya melihat dulu ya, kalau di RT 12 itu memang apa namanya ya, yang seakidah kita tidak ada yang ini, yang susah, mungkin di RT sebelah tetangga kita ya, RT. Iya. Kita bisa bantu saudara kita yang sesama seakidah ya, RT sebelah ya. Pasti ada juga tuh. Dan bahkan zakat itu juga bisa diberikan kepada non-Muslim. Karena mu'allaf itu ada dua macam. Mu'allaf yang Muslim dan mu'allaf yang kafir gitu. Mu'allaf kafir itu sendiri juga ada dua macam. Satu kafir yang diharapkan kemanfaatannya, dan kafir yang ditakuti kemadhorotannya. Itu kedua-duanya boleh dikasih zakat. Begitu kasih zakat, anteng mereka, jadi aman gitu. Kalau gotong royong bolehlah ya. Ada yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, sama-sama berbaur. Satu warga. Iya. Ini sangat menarik juga nih, wakaf ini ya, berdasarkan jenis dan barangnya. Nah, kalau kita mewakafkan ini sesuatu nih Pak Ustadz ya, pada orang tua kita, atau kita pilih-pilih dulu masjid ini yang mana ini? Kalau ini masjid ini agak bagus sudah ini, nggak usah lagi situ. Ini atau sama aja nih Pak Ustadz? Kalau bisa itu pilih masjid yang ramai jamaahnya. Oh gitu ya? Iya. Kenapa? Semakin ramai jamaahnya itu semakin banyak pahalanya. Karena saya melihat dalam sebuah kitab namanya Al-Muhadzab, Fikih Syafi'i itu ketika Rasulullah SAW itu sholat di Baitul Atiq di dalam Ka'bah,
Ya. itu beliau untuk sholat berjamaahnya keluar gitu. Dia tidak di dalam, karena di dalam Ka'bah itu nggak sebanyak di luar Ka'bah. Ketika orang sholat di dalam Ka'bah, jamaah gitu maksudnya, sholat jamaah di dalam Ka'bah, tentu jamaahnya terbatas. Tetapi dia ketika keluar dari Ka'bah itu jamaahnya jauh lebih banyak. Ternyata pahala yang banyak itu adalah semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya gitu. Artinya 27 derajat yang disebut itu bukan harga mati, tetapi harga kondisi gitu. Nah, kalau Pak Ustaz, sekiranya sedekah artinya wakaf kita nih kepada orang tua. Yang tadinya nih masjid yang banyak jamaahnya. Lalu ada masjid yang baru membangun. Mungkin tapi jemaahnya ada. Butuh bantuan mungkin dari sisi apanya dari masjid itu. Lalu kita membantu mewakafkan pada orang tua kita. Nah, kepada masjid nih yang lagi bangun. Boleh juga yang seperti itu. Dan itu seharusnya diutamakan dulu. Karena masjid itu baru mau berdiri. Bagaimana kita mau tahu jamaahnya banyak atau sedikit kalau masjid itu baru mau berdiri. Nanti ketika masjid itu sudah bagus, sudah sempurna, barulah kelihatan jamaahnya banyak atau sedikit. Nah, walaupun jamaahnya banyak atau sedikit, tetap pahalanya mengalir. Tadi kan mau cerita pahalanya banyak atau sedikit gitu kan. Nah, kalau yang memakai banyak ya tentu pahalanya lebih banyak. Kalau yang memakai sedikit ya tidak sama dengan yang memakai banyak. Bukan berarti tidak ada pahalanya, tetap ada pahalanya gitu. Andaikan pun masjid itu tidak dipakai orang, itu pahalanya tetap mengalir. Hanya saja orang-orang yang bikin masjid, yang ada di sekitar masjid itu yang terkena masalah di situ. Karena ketika ada masjid kemudian dia tidak mau pergi ke masjid itu, tidak mau bukan tidak sempat, beda tidak sempat dengan tidak mau itu. Dia tidak sempat pergi ke masjid itu karena ada hal yang lainnya. Ada hal yang lainnya, misalnya dia taklim atau dia ngurusi santri-santrinya gitu. Nah, itu berbeda dengan tidak mau. Tidak mau itu dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak punya pekerjaan apa-apa, tapi dia tidak mau ke masjid. Yang seperti itu namanya tidak mau. Jadi yang punya tanggung jawab adalah orang-orang yang berada di sekitar masjid, wal khusus adalah promotor orang yang mendirikan masjid. Jangan hanya membangun masjid, tapi tidak mampu membangun rohnya masjid. Karena masjid itu punya roh. Roh itu apa? Jamaahnya. Jadi jamaah yang memenuhi masjid itulah rohnya masjid. Masjid dikatakan hidup kalau ada rohnya. Tapi kalau masjid tidak punya roh, maka masjid itu mati. Saya pernah melihat ada masjid tapi nggak dipakai dulu. Bukan masjid, kayaknya langgar gitu. Musola kecil ya. Musola. Dan bahkan di dalamnya ada kambing yang diikat di situ. Itu di kampung, Pak. Nah, itu di kampung. Kampung jauh sana itu. Jauh di sana ya, jauh mata. Nah, tapi ada juga masjid yang butuh bantuan ketika jemaahnya cukup banyak sehingga ada pengembangan. Pengembangan dilebarin lagi ya, agar supaya lebih ditampung lagi jemaah yang lain nih. Nah, karena banyak beberapa masjid juga ini saling membangun ini ya. Karena kepadatan jemaah, maka dilebarin lagi. Iya. Baik, kami nantikan lagi satu penelpon barangkali ini. Dia 63482, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Bapak Mustajab dari Tebo. Pak Mustajab. Ya. Di Kabupaten Tebo. Ya, ini mau tanya masalah lewat tema, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak Mustajab yang di Rimba Bujang atau macam mana nih? Oh, bukan. Di Tebo, Pak. Tebo. Lain kecamatan ini, Kudu Suwoto Ilir. Oh, bukan yang di Kemamang Kuning? Bukan. Saya curiga Mustajab kawan sekolah dulu nih kan?
Oh, ini ditepuk. Ya. Iya. Kalau sama-sama satu sekolah, berarti RRI yang pertemukan ya. Iya, iya. Silakan Pak Mustajab. Ini masalah akikoh, Pak. Hah? Iya, akikah. Oh, di luar tema nih akikah. Ya, orang tua kan susah untuk makan aja kan anaknya dari akikoh ini. Sudah tua ini dia akikoh bisa enggak itu kira-kira? Oh gitu. Itu aja ya. Iya. Yang sudah meninggal itu bisa enggak kira-kira di akikoh ini? Apa cuma sedekah aja, apa akikoh susahnya itu? Yang banyak anak kita udah meninggal, apa keluarga kita, orang tua kita udah meninggal gitu. Artinya gimana nih pertanyaannya nih? Akikah bagi yang tidak mampu orang tuanya. Iya, kan belum di akikoh itu. Iya. Sendiri bisa apa enggak itu? Artinya tidak orang tuanya, akikah anaknya nih. Pertanyaannya Pak Ustaz. Iya, iya. Akikah itu adalah hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dikuatkan. Dan akikah itu akikah atau akikoh itu adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya atau yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya. Bukan anak terhadap orang tuanya atau anak terhadap anak itu sendiri, tetapi adalah orang tua terhadap anaknya. Dan akikah itu bisa dilakukan manakala orang tuanya mampu. Ketika orang tuanya tidak mampu, maka lepaslah tanggung jawab orang tuanya. Karena Rasulullah sendiri pada saat mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain, itu hanya dengan 1 kambing. Padahal harusnya dengan 4 kambing. Hasan 2 kambing, Husain 2 kambing. Tapi hanya dengan 1 kambing sekaligus Hasan dan Husain. Artinya apa? Artinya saat itu ketika orang tua mau mengkekahkan anaknya, itu harus dilihat juga kondisi orang tuanya. Yang tidak boleh itu akikah anak tapi sampai ngutang-ngutang kemudian nggak mampu untuk membayarnya. Maka, karena mau dilihat ya. Iya, yang seperti itu orang tua sudah lepas kewajibannya untuk mengkekahkan anaknya. Lalu anaknya di kemudian hari menjadi orang yang kaya raya. Dan dia sadar bahwa dia belum dikekahkan oleh orang tuanya. Lalu bagaimana kalau ia mengkekahkan dirinya sendiri? Ketika ia mengkekahkan dirinya sendiri boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak ada kewajiban sama sekali. Artinya tidak pun juga tidak apa-apa. Dan bahkan ketika kalau dia pengen mencukur rambutnya sendiri pada saat tasmiyah dulu, diberi nama dulu. Itu juga boleh. Tapi kan lucu. Masa sudah rambutnya ubanan dipotong lagi rame-rame. Padahal ada batas balik ya. Batasnya. Yang namanya akikah itu pertama pada usia 7 hari. Kalau tidak usia 7 hari, usia 14 hari. Kalau enggak usia 14 hari, usia 21 hari. Kalau tidak usia 21 hari, kapan dia bisanya? Mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi kalau dia sudah balik itu tuh sudah tidak ada kewajiban lagi untuk akikah. Artinya begini. Kalau sudah balik ini SMA sudah Pak ya? Iya, sudah SMA, sudah SMP gitu. Masa udah mungkin digendong ya? Iya, masa. Ini tukang cukur aja tuh di sana nih. udah SMP digendong. Kemudian dicukur. Ya? Jadi ada batasnya Pak ya? Iya, ada batasnya. Jadi Bapak yang di Tebo. Iya. Ketika orang tua tidak mampu untuk akikah, maka anak tidak wajib mengakikahkan dirinya sendiri mengganti orang tuanya. Ketika dia punya uang untuk akikah walaupun untuk dirinya sendiri dan misalnya orang tuanya masih ada, ya bagusnya itu uang akikah yang untuk dirinya sendiri itu diberikan saja kepada kedua orang tuanya sebagai birrul walidain, sebagai bukti berbuat baik anak terhadap orang tuanya. Kemudian ketika orang tuanya sudah meninggal,
maka sedekahlah atas nama kedua orang tua yang sudah meninggal atau orang tuanya yang sudah meninggal. Atau walaupun orang tuanya tidak ada niat untuk naik haji karena memang tidak mampu untuk niat karena melihat kondisi keuangannya tidak cukup, pergilah haji, kemudian badalkan haji orang tua. Kalau dirinya sendiri belum haji, minta orang lain untuk membadalkannya dan bapak yang membayarnya dari badal haji itu. Itu jauh lebih baik daripada mengkekahkan dirinya sendiri atas nama orang tua. Karena apa? Karena kewajiban orang tua sudah selesai. Karena segitulah Allah memberikan kemampuan terhadap orang tua bapak yang belum mampu mengkekahkan dirinya atau anaknya begitu. Jadi walaupun misalnya si anak banyak duit, tidak perlu menggantikan bapaknya mengkekahkan dirinya, karena kewajiban atau keharusan kekah itu sudah lewat. Karena yang disunahkan akikah itu adalah umur 7 hari sampai umur 21 hari, dan lebihnya itu ketika dia belum balik begitu. Baik Pak Ustadz. Sayang sekali kita kasih waktu pagi ini, hampir 1 jam kita berdialog di religi pagi, Pak Ustadz. Iya, betul. Baik, pendengar, kami akhiri dialog religi pagi, di mana kita membicarakan mengenai macam-macam wakaf berdasarkan jenis barang dan keadaan wakaf. Dan saya Mahmud, demikian juga narasumber kita Haji Miftahul Huda, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.